Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Syurbaini. Saya mahasiswa PGSD dalam jabatan tahap 2 di Universitas Al-Muslim Nusantara Al-Wasyah. NIM 2514461208. Saya pada hari ini tanggal 13 September 2025 akan melaksanakan praktik uni kerja di UPDD SD Negeri 9 Gandapura. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak hari ini? Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang bahagia hari ini? Ayo. Sekarang coba rapikan bajunya dan duduknya yang rapi supaya di saat kita belajar kita merasa nyaman dan tenang. Jangan ada yang berisik ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus memulai dengan berdoa. Doanya akan dipimpin oleh ketua kelas ini. Coba berdiri sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Silakan kembali. Ibu akan mengabsen kalian ya, supaya ibu tahu siapa yang nggak hadir dan siapa yang hadir. Mudah-mudahan yang nggak hadir tidak menjadi murid rumah mas. Dengar baik-baik ya. Yang dipanggil dari kita namanya biar itu benar kalian ya. Adiba Ashila, Aisyah Syakira, Al-Munadia, Hadir. Al-Munaya, Asalina Saila, Malika Syakira, Hadir. Muhammad Nazril, Muhammad Fatih, Putri Najmi, Raisa Kalida, Siti Ashura, Nurul Husna, Alika Humaira, Siti Khatijah, Ariza, Balkis Nabila, Nasturi Azalia. Jadi cuma yang nggak hadir satu. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional. Berdiri.
mendengar baik-baik pembelajaran yang diberikan. Sekarang masih ingat pembelajaran yang minggu kemarin? Masih. Apa? Tumbuhan Tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Ya, bagus ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenal bagian-bagian tumbuhan. Apa yang terjadi pada tumbuhan jika tumbuhan mendapatkan cukup cahaya matahari? Akan berbunga lebat. Ya. Dan apa yang terjadi kalau akar tumbuhan tidak bisa menyerap air? Tumbuhan bisa mati. Ya. Makasih ya. Jawabannya baik dan tepat. Sekarang kita beri dengan itu ya. Semangat. Sekarang akan membagikan soal. Jangan yang bicara.
udah habis dikumpul. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian utama tumbuh-tumbuhan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis gangguan yang terjadi pada tumbuhan seperti daun layu, akar busuk, batang patah, dan lain sebagainya. Peserta didik dapat menjelaskan proses fotosintesis tumbuhan secara benar. Peserta didik dapat membedakan perkembangbiakan pada tumbuhan, baik perkembangbiakan secara generatif atau vegetatif. Memberitahukan kepada kalian bahwa pembelajaran kita berdiferensiasi. Tidak pernah ibu membedakan siswa yang satu dengan siswa yang lain. Semuanya baik-baik ya. Ya. Mudah-mudahan jadi anak yang beriman dan bertakwa. Alhamdulillah. Sekarang kita akan menonton videonya.
kecil di ranting-ranting itu? Ini bunga. 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 Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh, lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. 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 Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Subhanallah, buah mangganya jatuh, teman-teman. Di dalam buah ada biji. 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 Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Teman-teman, ada permainan puzzle. Yuk kita susun. Bismillah. Yang mana akan? Ini akan. Yang mana datang? Ini batang. Yang mana daun? Ini daun. Yang mana bunga? Ini bunga. Yang mana buah? Ini buah. Yang mana biji? Ini biji. Masya Allah, puzzle ini sudah jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, teman-teman. Kita sudah mengetahui bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan kegunaannya. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk belajar hal lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kesimpulannya? Coba.
sumber makanan bagi manusia dan hewan. Ya, terima kasih. Jawabannya dan kesimpulannya tepat sekali. Sedikit materi. Coba dengar baik-baik ya, dan lihat baik-baik apa yang dikembangkan di dalam itu ya. Ya, ini apa? Akar. Akar ini termasuk pada bagian-bagian tubuh. Fungsi akar itu sebagai apa? Untuk menyerap mineral dari dalam tanah. Bagus. Selanjutnya, batang. Ini batang. Coba lihat, ini batang. Fungsinya batang untuk apa? Untuk memperdirikan pohon. Untuk menumpang pohon. Tuhan sebagai jalur pengaturan air. Air nutrisi yang diberikan akar. Ya, tepat ya. Selanjutnya daun. Siapa yang tahu daun berfungsi sebagai apa? Ini daun. Untuk menyerap sinar matahari. Itu tempat terjadinya Fotosintesis. ya, fotosintesis. Selanjutnya apa? Buah. Bunga. Bunga. Nah, coba lihat. Ini bunga atau enggak? Bunga berfungsi untuk apa? Sebagai alat pengembangan biakan tumbuhan. Setelah bunga apa lagi? Buah berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk makanan manusia. Selanjutnya biji. Biji. Mana biji? Ini ya, biji ya? Ya. Fungsinya untuk apa? Untuk ditanam dan tumbuhan baru. Untuk menghasilkan tumbuhan baru. Udah? Ya. Sekarang Ibu membagikan LKPD ya. Kalian mengerjakan masing-masing. Jangan ada yang berbisik ya. Ibu mau tahu di mana kepada yang kalian. Apa di saat menerapkan pelajaran asyik mendengarkan atau asyik menyanyikan lagu. Nih. Jangan tutup ngomong ya, kerjakan ya. Nanti ibu suruh ke depan, kalau nggak kerjakan nggak tahu. Ya. Coba lihat. Berarti ini kan soal LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang pertama judulnya bagian tumbuhan dan fungsinya. Kegiatan, perhatikan gambar dan isilah kolom yang diberi nomor pada gambar berikut. Coba lihat. Tanaman. Ada kan? Gambar tanaman. Tuliskan bagian-bagian tanaman yang ditunjuk. Coba lihat. Ada kan ditunjuk? Nomor 1. Ditunjuknya kemana? Selanjutnya, coba lihat gambar yang ketiga. Pasangkan fungsi dari bagian tumbuhan sesuai dengan bagiannya pada tabel berikut ini. Pasangkan fungsi dari bagian tumbuhan sesuai dengan bagian pada tabel berikut ini. Nama bagian tumbuhan 1. Akar. Fungsinya titik. Nanti anaknya jawab ya. 2. Daun. 3. Batang. 4. Bunga. Soal yang ketiga, isikan kolom yang kosong di bawah ini. Ada kan? 1. Penyakit, titik-titik,
pada akar tumbuhan disebabkan oleh jamur fusarium atau pitrium. Tolong dikerjakan dengan baik, jangan ada yang berisik. Nanti di saat selesai anak-anak kerjakan, pasti untuk harus mempresentasikan di depan satu persatu mewakili dari kelompok masing-masing. Jangan duduk ya, kerjakan. Jangan duduk, nanti nggak tahu di saat di depan untuk mempresentasinya, nggak tahu apa yang kamu presentasinya. Coba lihat soalnya. Apa jawabannya? Waktu saya suruh nanti belum tentu ketuanya, anggotanya juga. Siapa yang ngomong itu yang disuruh Pak. Apa suruh minum? Tadi apa kesempatan? Jangan minum, jangan makan. Coba, bisa. Pikirlah, jangan langsung duduk ngomong.
Proyek sering disebabkan oleh hujan yang sedang.
Yang singkat-singkat aja. Singkat aja. Jangan di atas aja. Klorofil. Klorofil. Serangan nematoda disebut badan pedagang. Apa penyebabnya? Bagian tubuh yang biasanya akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Fungsinya sebagai pelembab buah, pemisah air dan zat akar dari dalam tanah, serta ada beberapa akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Percayalah kalian beli sedikit tanah pada tumbuh dan sekalian akar menemukan bagian tumbuhan yang disebut akar. Akar adalah Akar yang memiliki wujud akibat serangan yang sudah disebutkan. Serangan apa? Serangan cairan dan mineral. Mineral. Yang tidak digunakan betul.
Sekarang ibu menyuruh kalian untuk mempresentasikan ke depan. Mewakili dari kelompoknya satu atau boleh satu aja. Boleh. Yang mana? Coba kelompok A dulu. Baca yang udah diisi. Ya. Ini gambar tadi. Coba dibaca. Suaranya yang nyanyi ya. Dari Lembaran kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasi kerja kelompok. 1. Perhatikan gambar dan isilah kolom yang diberikan nomor pada gambar berikut. Baik, dengar. Tanaman. Tuliskan bagian-bagian tanaman yang ditentukan. 1. Bunga. 2. Daun. 3. Akar. 4. Buah. 5. Batang. 2. Pasangkan fungsi dari bagian tumbuhan sesuai dengan bagiannya pada tabel berikut ini. Akar sebagai penopang tumbuhan. 2. Daun sebagai tempat terjadinya fotosintesis. 3. Batang pengangkut air dan ram mineral dari akar ke daun. 4. Bunga sebagai alat perkembangan biakan. 3. Isilah kolom yang kosong di bawah ini. Penyakit tanaman pada akar tumbuhan disebabkan oleh jamur, fusarium atau Ihium. 2. Daun tumbuhan yang menguning disebut kehilangan klorofil dan biasanya disebabkan kekurangan unsur hara. 3. Batang tumbuhan yang berbutuh dan berair sering disebabkan oleh serangan hujan atau matahari. 4. Buah yang rontok sebelum matang biasanya terjadi karena sudah butuh. 5. Akar yang berbintil-bintil akibat serangan nematoda disebut cairan dan gram mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok B. Coba ke depan. Coba. Apa B terus?
yang bagus ya, yang sopan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gede soalnya. 1 bunga, 2 daun, 3 akar, 4 buah, 5 batang. Maksudnya, soal yang kedua. Pasangkan Pasangkan fungsi dari bagian hubungan sesuai dengan bagiannya pada tabel perhitungan. 1 akar menyerap air dari 2 daun akar ke 3 batang yang gede soalnya. menopang lingkungan sebagai jalur 4 bunga sebagai alat perkembangan biakan tumbuhan. Fungsinya Semuanya ada coba di sini. Ini langsung. Isilah kolom. isilah kolom yang kolom Di bawahnya. 1. penyakit layu pada akar tumbuhan disebabkan oleh jamur Fusarium atau Di 2 daun tumbuhan yang menguning disebut tidak adanya fotosintesis dan biasanya disebabkan kekurangan unsur hara. 3 batang tumbuhan yang busuk dan berair sering disebabkan oleh kekurangan nutrisi atau kekurangan zat berbeda. 4 buah yang bagus sebelum matang biasanya terbuat karena sudah busuk atau layu. 5 akar yang berbintik-bintik akibat serangan kekurangan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kelompok yang ke-3 atau C. Besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan soal yang saya jawab tadi. Yang besar, yang besar. Tuliskan bagian-bagian tanaman yang dibutuhkan. 1 bunga, 2 daun, 3 akar, 4 buah, 5 batang. Pasangkan fungsi dari kegiatan tumbuhan sesuai dengan bagiannya pada tabel berikut ini. 1 akar dua daun fotosintesis, 3 batang menemukan tumbuhan mengungkuk air dan Suaranya besar sedikit. 4 bunga produk tumbuhan menghasilkan nutrisi biji. 3
Inilah kolom yang kosong di bawah ini. Banyak satu penyakit tidak ada nutrisi pada akar tumbuhan disebabkan oleh jamur Fusarium atau Pythium. Dua daun tumbuhan yang umum disebut berguguran dan bersebab kekurangan unsur hara. Tiga, dapat tumbuhan yang busuk dan berada disebabkan oleh seragam. Empat, buah yang merontok sebelum matang biasanya terjadi karena lima, akar berbiji-biji akibat serangan metode disebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerja kelompoknya. Dengan hasilnya baik semua. Kemarin ada belajar ya di rumah? Ya. Hasilnya baik-baik semua. Rajin-rajinlah belajar ya di rumah ya. Ya. Supaya kalian menjadi anak yang pintar. Selanjutnya kita membagikan soal post-it. Kerjakan ya. Jangan ada yang ribut. Waktunya udah habis ya. Ibu kumpulkan ya. Ada tulisan.
Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit kesimpulannya dari materi yang kita belajar tadi. Ya. Tumbuhan memiliki beberapa bagian utama yang penting untuk kelangsungan hidupnya. Bagian utama tumbuhan ada 6 bagian. Yang pertama akar. Akar fungsinya sebagai apa? Sebagai penyerapan air nutrisi dari tanah atau menopang tumbuhan. Coba dengar. Yang kedua, batang. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan atau mengangkut air apa? Air dan nutrisi. Yang ketiga ada daun. Fungsinya apa? Untuk menyerap fotosintesis. Untuk menyerap fotosintesis atau membuat makanan dari dengan membuat makanan dengan cahaya mataharinya. Yang keempat, bunga. Bunga fungsinya sebagai apa? Alat perkembangan biakan tumbuhan. Ya, atau reproduksi tumbuhan dan menghasilkan bijinya. Yang keempat, buah. Buah fungsinya melindungi bijinya atau membantu penyebaran biji. Sedangkan biji berfungsi sebagai reproduksi penyebaran tumbuhan baru, membuat tumbuhan baru. Sekarang Ibu menanyakan, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang atau enggak? Senang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi anak yang Boleh. Bagian mana yang belum Anda pahami? Yang belum dipahami? Sudah paham semua. Udah paham semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi anak yang pintar. Ke bawah. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar di rumah. Mudah-mudahan nanti di saat ujian kalian bisa menjawab ujian dengan lancar. Setelah pembelajaran di hari-hari harus selalu belajar di rumah supaya ingat kembali. Sebelum Ibu mengakhiri, kita banyak membacakan doa dulu. Siapa yang membacakan doa penutupnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim.
akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum